Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga anak ustazah tetap semangat dan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Jangan lupa jaga kesehatannya ya, dengan istirahat yang cukup, banyak minum, dan patuhi protokol kesehatan. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang tema 5, pengalamanku. Subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah mengukur panjang benda, menggambar benda sesuai panjang yang ditentukan, membandingkan panjang benda. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama, menentukan panjang benda. Yang kedua, menggambar benda berdasarkan panjang yang ditentukan. Yang ketiga, membandingkan panjang benda. Kita masuk materi yang pertama, mengukur panjang benda. Nah, kita mau mengukur panjang cacing. Perhatikan gambar berikut. Ukurlah panjang cacing berikut. Nah, kita akan mengukur panjang cacing menggunakan penggaris. Anak-anak ustazah sudah bisa mengukur panjang benda. Mengukur panjang benda diawali dengan angka 0. Bendanya ditempatkan pada angka 0. Kemudian ujung benda yang lain diperhatikan berada di angka berapa. Nah, maka itulah ukuran panjang bendanya. Kira-kira cacing yang pertama ini panjangnya berapa ya? Betul, 9 cm. Ingat, penggaris satuannya adalah cm. Nah, lihat kembali gambar nomor 2. Ujung cacingnya sudah di angka 0 dan ujung yang lain menunjukkan angka berapa ya? Iya, 11,5 cm. Kenapa 11,5? Ya, karena kepala cacingnya berada di tengah-tengah antara angka 11 dan 12. Nah, kita lanjutkan. Nomor 3. Perhatikan gambar ini. Kira-kira cacingnya berapa ya panjangnya? Nah, perhatikan kepalanya sudah pas tepat di angka 0. Kemudian ekornya di mana? Iya, jadi panjangnya 14 cm. Kita lanjut. Contoh nomor 4. Nah, lihat ekornya sudah di angka 0. Kepalanya berada di angka berapa ya? Nah, panjang cacing ini adalah 5 cm. Sekarang kita masuk materi yang kedua. Menggambar benda sesuai panjang yang ditentukan. Menggambar benda sesuai panjang yang ditentukan. Nah, ustazah punya penggaris. Nah, sekarang ditentukan panjang cacingnya berapa. Nah, 10 cm. Maka anak ustazah buat gambar cacingnya sampai ukurannya 10 cm. Nah, perhatikan gambar cacing berikut. Nah, diawali tepat di angka 0. Kita lanjutkan sampai nanti di angka 10. Nah, kepalanya sampai di angka 10. Jadi membuat gambar cacingnya seperti ini. Contoh nomor 2.
kita diminta membuat panjang cacing sepanjang 8,5 cm. Maka kita buat gambarnya sampai 8,5 cm. Nah, perhatikan gambar cacing berikut. Nah, kepalanya sudah sampai di 8,5 cm. Kita lanjut. Contoh nomor 3. Nah, perhatikan. Ini penggarisnya. Kita diminta membuat panjang cacing sepanjang 13 cm. Nah, kita tulis gambarnya pertama sampai nanti di angka 13. Ekor cacingnya berada di angka 0. Nah, ini adalah cacing sepanjang 13 cm. Kita lanjut contoh nomor 4. Ini penggaris, kita diminta membuat cacing sepanjang 6,5 cm. Nah, kita tulis dulu ujungnya di angka 0. Kemudian kita lanjutkan sampai di antara angka 6 dan 7. Nah, cacingnya panjangnya 6,5 cm. Bisakah anak-anak ustazah menggambar cacingnya berdasarkan panjang yang ditentukan? Insya Allah bisa ya. Dan mengukur panjang cacing juga bisa ya. Kita lanjut materi yang ketiga. Membandingkan panjang benda. Membandingkan panjang benda. Nah, perhatikan contoh berikut. Ini ada pensil dengan penggaris. Manakah benda yang lebih panjang? Ya, jawabannya adalah penggaris. Kemudian, contoh nomor 2. Ini ustazah mau membandingkan antara penghapus dengan pensil. Manakah benda yang lebih panjang? Yaitu pensil. Nah, ustazah lanjutkan. Jika suatu benda kita ukur dari atas sampai bawah, maka benda tersebut, panjang bendanya kita sebut tinggi benda. Ustazah ulangi, jika suatu benda kita ukur dari atas sampai bawah, nah panjang benda tersebut juga disebut dengan tinggi benda. Contoh. Nah, ini adalah hewan, ustazah mau membandingkan antara hewan jerapah dengan kuda. Nah, pertanyaannya, manakah hewan yang lebih tinggi? Nah, bukan menggunakan kata panjang lagi ya, tapi lebih tinggi. Iya, siapa yang tahu hewan mana yang lebih tinggi? Nah, betul, jerapah. Contoh berikutnya. Ini ada tanaman kelapa dengan apel. Manakah tanaman yang lebih tinggi? Iya, pohon kelapa. Apakah anak-anak ustazah sudah paham semua? Jika ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan kepada ustazah. Boleh lewat WA atau ditelepon. Ustazah doakan semoga anak-anak ustazah diberi kemudahan oleh Allah dalam memahami pembelajaran hari ini. Jazakumullah khairan sudah menyimak video pembelajarannya dengan baik. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.